Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Taib, di pagi hari ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmatnya atas kita berupa nikmat iman, hidayah, Islam, ittiba sunnah ala manhaj salaf ya. Kemudian kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu balaghah ya, untuk anak kelas 11. Taib, kemarin kita sudah sampai ke soal 22, 23 juga insyaallah udah kemarin ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 24 ya. Jadi Ustaz sarankan sebelum antum masuk ke judul yang baru ini ya, di murojaah dulu judul-judul di minggu-minggu yang lalu ya, supaya ingatan antum ataupun antum bisa mensinkronkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang ada di minggu ini ya. Baik, langsung saja Ustaz mulai. Soal nomor 24, soal ar-rabi' wal ishrun. As-soal ar-rabi' wal ishrun. Mal maqsudu bit ta'qid al-lafzi? At-ta'qid fil lughah min al-'aqdi wa huwa naqidul hal ya. Wa fil istilah wa huwa an takuna al-kalimatu murattabatan ala khilafi tartibil ma'ani wa huwa min al-asalib ghairil mustahsanah ya. Misalu dzalika ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhihi fal kalamu ghairu fasihin li dha'fi ta'lifihi id asluhu ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan wa yushbihuhu qawlu al-mutanabbi anna yakuna abal bariyah Adam wa abuka wa thaqalan anta Muhammad ya. Ini sebenarnya kemarin udah dibahas ya, jadi Ustadz ulangi aja sedikit ya, mudah-mudahan antum bisa bertambah ingat ya, bisa lebih mengingatnya. Taib, Ustaz artikan, mal maksud bit ta'qid al-lafzi, apa yang dimaksud dengan ta'qid al-lafzi? Jawabnya, at-ta'qid fil lughah, ta'qid secara bahasa minal aqdi, dari kata akad, wa huwa nakidul hal ya. Akad itu artinya ikatan ya, akad itu artinya ikatan, wa huwa nakidul hal ya. Ini kalau terikat ataupun ikatan lawan kata dari bebas. Hal itu bebas. Wa fil istilah, namun secara istilah, wa huwa an takunal kalimatu murattabatan ala khilafi tartibil ma'ani ya. Di mana susunan sebuah kata itu ya, susunan ya, di mana kata-kata itu murattabah disusun atau dibentuk ala khilafi tartibil ma'ani ya, disusun berbeda ataupun menyelisihi susunan makna atau menyelisihi urutan atau bentuk ataupun tartib, itu diartikan susunan ya. Ya. Jadi di mana kata-kata itu murattabah ya, disusun berbeda dengan susunan makna. Wa huwa minal asalibi ghairil mustahsanah ya. Ta'qid lafzi ini adalah gaya bahasa yang tidak baik. Asalib itu artinya gaya bahasa, ghairil mustahsanah yang tidak bagus atau tidak baik.
Misalu dzalik, ya. Contoh dari ta'qid lafzi ini, ma qara'a illa wahidun, ma qara'a illa wahid Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, ini nanti kalau antum baca sekilas, antum terjemahkan kata per kata, maknanya kurang jelas. Nah, maka di sini dijelaskan sebenarnya maksud dari susunan kata-kata ini apa dia. Fal kalamu ghairu fasihin. Nah, ucapan ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhi, ini ucapan yang tidak fasih li dha'fi ta'lifihi, karena lemahnya susunannya, ya. Id asluhu, karena aslinya, asalnya, ya. Karena dasar dari kalimat ini atau asalnya kalimat ini, yang dimaksud dari kalimat ini apa? Ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Ya, Muhammad beserta saudaranya tidaklah membaca apa-apa kecuali satu buku saja. Ya. Wa yushbihuhu qaulul mutanabbi. Ya. Nah, contoh yang serupa bagi kalimat yang barusan kita baca ini adalah bait syairnya si Al-Mutanabbi. Ya. Apa di situ? Anna yakuna abal bariyah Adam wa abuka wasaqalan anta Muhammad. Ya. Wal wad'u sahih. Nah, ini wal wad'u sahih harusnya bentuknya yang benar itu harusnya dikatakan kaifa yakunu Adam abal bariyah wa abuka Muhammad wa anta tsaqalan. Nah, bagaimana Adam bisa menjadi bapak seluruh manusia, abal bariyah, ya. Wa abuka Muhammad, ayahmu adalah Muhammad, wa anta tsaqalan, sedangkan kau adalah tsaqalan, ya. Kita cari artinya, ya. Yani annahu qad jama'a ma fihi al-khaliqah min al-fadli wal kamal. Udah, lewatkan aja. Yang penting arti dari ta'qid lafzi itu susunan kalimat menyelisihi susunan makna. Udah, itu intinya, ya. Baik, masuk ke soal nomor 25. Mal maqsudu bit ta'qidil ma'nawi? Apa maksud dari ta'qid ma'nawi, ya? Ayakuna at-tarkibu khafiyat dalalati 'alal ma'nal muradi, ya. Huwa ayakuna tarkib, ya, di mana, ya, susunan kata, ya, ini kalimat, ya. Kalimat itu susunannya itu khafiyat dalalah, ya. Maksudnya itu, dalalah itu artinya maksud, ya. Maksudnya itu samar atau tidak jelas. Alal ma'nal murad, dari makna yang sebenarnya yang diinginkan, ya. Nah, bisa babi zikrul lawazim al ba'idah. Nah, kenapa bisa sampai samar atau tidak jelas? Karena, ya, disebutkannya lawazim yang dia ba'idah. Lawazim itu artinya konsekuensi dari ucapan ini apa. Jadi misalnya antum mengatakan sebuah kalimat, nah, konsekuensi dari kalimat itu apa? Nah, jadi setiap kalimat atau setiap ucapan itu ada konsekuensinya. Namun di sini konsekuensi dari kalimat yang jelas itu justru bukan itu yang nampak, malah justru konsekuensi yang jauh dari ucapan itu yang nampak, ya. Al-muhtajah ila i'maliz dzihn, ya. Di mana kalau disebutkan lawazim yang ba'idah tadi dari sebuah ucapan, ya, maka ini kalau disebutkan sebuah kalimat yang konsekuensinya itu sulit ataupun jauh, maka ini akan membutuhkan kerja otak yang lebih. Ila i'mali az-zihin. Zihin itu artinya memfungsionalisasikan. Nah, itu artinya, ya, al-muhtajah ila i'mali zihin hatta yufhama al-maksud, sehingga maksud dari ucapan itu bisa diketahui. Wa bi ta'birin akhar, nah, dengan ungkapan lain, ya, ta'kid maknawi ini, ayyamida al-mutakallimu ila ta'bir an ma'nan fayasta'mila fihi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyah. Nah, lihat di sini. Dengan ungkapan lain, ya, ta'kid maknawi ini adalah seorang pembicara, ya, ya'mid ila ta'bir, ya, namanya ya'mid ini condong kepada
ataupun dia berpegang kepada suatu ungkapan an ma'nan, tentang sebuah makna, ya, fayastamila fihi kalimat, sehingga dia menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam takbirnya tadi, dalam ungkapannya tadi, fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyah, tidak pada maknanya, tidak pada makna yang sebenarnya dari kata-kata atau dari kalimat atau dari ucapannya, ya. Fayattaribul amru ala sami, sehingga perkara tersebut menjadi rancu bagi pendengar. Misalu dzalika kalimah, ya, misalu dzalika kalimatul lisanin fa innaha tutlaqu ahyanan wa yuradu biha al-lughah. Nah, contohnya adalah kata lisan. Contohnya adalah kata lisan. Wa innaha tutlaqu ahyanan wa yuradu biha al-lughah. Nah, terkadang kata lisan ini tutlaq, diucapkan, ya, ahyanan. Ya, terkadang kata lisan ini diucapkan, ya, wa yuradu biha al-lughah, namun terkadang bukan lidah yang dimaksud, tapi yang dimaksud dengan kata lisan adalah bahasa. Wa biha jaa at-tanzil. Qala ta'ala. Nah, berkenaan dengan masalah lisan yang artinya bahasa tadi, ya, ini ada contohnya dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Apa maknanya? Coba kita artikan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, agar nabi tersebut bisa menjelaskan kepada mereka. Apa maksud lisan di sini? Ai bilughatihim, yakni dengan bahasa kaum tersebut. Wa hadza isti'malun sahihun fasihun. Nah, tapi bedanya kata lisan di sini dalam Al-Qur'an dengan di selain Al-Qur'an, penggunaan lisan pada ayat ini adalah penggunaan yang benar lagi fasih. Amma idza stu'milat hadhil kalimah fil jasus, ya, adapun jika kata lisan, ya, amma di sini, amma idza stu'milat hadhil kalimah, namun jika kata lisan ini dipakai fil jasus untuk mengungkapkan mata-mata, jasus itu artinya mata-mata. Wa qila basal hakimu alsinatahu fil madinah, sehingga nanti ada ucapan yang begini bunyinya, basal hakim alsinatahu fil madinah. Seorang penguasa mengirim, basa itu mengirim, ya, mengirim alsinatahu, lidah-lidahnya, fil madinah, di negeri atau di sebuah kota, karena khotoan. Nah, kalau penggunaan lisan yang dimaksudkan di situ untuk mata-mata, penggunaannya adalah penggunaan yang salah. Wa kana fil kalam taqidan ma'nawiyan, maka dalam ucapan ini, ucapan mana? Basal hakimu alsinatahu fil madinah. Nah, dalam ucapan ini ada takkid maknawi. Nah, ini ada takkid maknawinya. Wa min zalika qaulu Abbas ibnul Ahnaf. Nah, di antara contohnya yang lain adalah ucapan dari Abbas bin Ahnaf. Sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa taskubu aina yad-dumu'a litajmuda. Ya. Arada bijumudil ain, ya. Apa yang dimaksud, apa yang diinginkannya dengan kata bijumudi al-ain, ya. Sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa taskubu ainaya, ya, litaskubu ainaya ad-dumu' litajmuda. Apa yang dimaksud dia dengan jumudul ainain, ya. Tengok di sini, al-farah was-surur, ya, rasa senang dan gembira, al-mujib li'adamil buka, yang berkonsekuensi tiadanya tangisan. Wa hadza khilaful ma'na al-mutafaham, ya. Dan ini adalah penyelisihan terhadap makna yang harusnya bisa dipahami. Jumudul ainain, jumud itu artinya diam, beku, vakum. Nah, itu artinya. Nah, wa tasqubu ainaya ad-dumu litajmuda. Nah, inilah susahnya kalau kita
kurang rasa bahasa itu. Maka ilmu balaghah itu perlu rasa bahasa. Nah, tengok di sini kalimatnya. Sa'atul bu'dad dar ankum. Ya, saya meminta atau saya menginginkan bu'dad dar ankum, jauhnya rumahku dari kalian. Litakrubu. Ya, sehingga kalian bisa mendekat. Wa taskubu ainaya ad-dumu litajmuda. Ya. Sehingga taskub itu kayak artinya itu menyeka itu menghapus ya. Ya, wataskubu ainaya ad-dumu, sehingga air mataku dapat diseka dan membeku. Nah, di sini dia memaksudkan jumudul ain ya. Jumud tadi? Tetapnya atau vakumnya atau bekunya mata, maksud dia adalah al-farah wasurur. Nah, itu dia tadi yang Ustaz bacakan. Ya, taib. Sekarang kita lihat tamrinnya. Ya. Udhkur ma akhalla bi fasahatil kalam fi ma ya'ti. Ya. Sebutkanlah apa saja yang merusak kefasihan ucapan pada kalimat di bawah. Ya. Kita lihat di sini nomor 1. Ta'al fa in ahadtani la takhununi nakun mislaman ya dhi'bu yastahiban. Nomor 2, lamma ra'a talibuhu mus'aban zu'iru wa kada law sa'ada al-maqduru yantasiru. Nah, nomor 3 ini yang susah nih ya. Ini law kunta katamtal hubba kunta kama kunna wa kunta ya tengok ya, lau kuntu kunta ya, katamtul hubba kuntu kama kunna wa kunta walakin dzaka lam yakun. Oke, ya, ini susah kalimatnya ya. Nomor 4, walau anna majdan akhladat dahra wahidan minan nas abqa majduhu dahra mut'ima. Nah, tengok di sini al-ijabah ya. Kita tengok di sini. Nah, yang kayak gini nih, yang seperti ini ya. Soal-soal begini inilah yang harusnya antum coba pelajari dengan benar ya. Nah, kita lihat sini. Ya. Fil bait ta'qid lafzi. Nomor 1 ini pada bait syairnya ini ada ta'qid lafzi. Id at-taqdir, di mana seharusnya itu apa? Nakun yadzibu mislaman yastahiban. Ya. Kami ya, wahai serigala, akan menjadi seperti dua orang yang bersahabat. Ya. Baik ya, kita baca yang nomor 2. Fihi dha'fut ta'lif ya. Dalam bait syair ini ada dha'fut ta'lif. Kenapa? Lianna ad-dhamir fi talibuh, karena dhamir pada kata talibuh ya, hu-nya ini ya, ya'udu ila Mus'ab ya, kembali kepada si Mus'ab. Kembali kepada si Mus'ab, wa huwa mutaakhiru lafzan wa murattabah ya. Dan sementara kata Mus'ab ini dia lafaznya itu diakhirkan wa murattabah dan tersusun ya. Nomor 3 ya, pada lau kuntu kunta ya, katamtul hubba kuntu ya, kunta kama kunna ya, wa kunta walakin dzaka lam yakun. Nah, ini nomor 3 ini fihi tanafur fil kalimat ya. Di situ ada tanafur pada kata-katanya ya. Aujabahu tikraru lafza kunta ya iddata marrah ya. Di mana di situ ada berulangnya lafaz kunta beberapa kali. Nah, nomor 4 ya, lau anna majdan ini, nah nomor 4 di situ apa?
fihi dha'fu ta'lif, di situ ada dha'fu at-ta'lif. Lianna ad-dhamir, karena dhamir fi majdihi, pada kata majdihi itu raji' ila mut'ima, kembali kepada si mut'ima, wa huwa mutaakhir fil lafzi wa fil rutbah. Nah, sementara kata mut'ima itu dia di akhir dari segi lafaz dan dari susunannya. Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia menjadi maf'ulun bih. Fal baitu ghairu sahih, maka bait syair ini ghairu sahih, ghairu fasih, ya, bukan ghairu sahih, ghairu fasih, ya. Baik. Nah, kita masuk ke judul yang berikutnya, yaitu fasahatul mutakallim. Ya, lihat di sini. Ma makna fasahatul mutakallim? Nah, apa yang dimaksud dengan fasahatul mutakallim? Fasahatul mutakallimu, ya, fasahatul mutakallimi ibaratun an sifatin rasikhatin fi nafsil mutakallimi yaqtadiru biha ala ta'bir amma yajulu fi khatirihi min aghradin wa maqasida bikalamin fasihin wa bitilka sifah yatamakkan min siyaghati anwa'il kalam min madih wa hija wa dham wa tusamma hadhihi sifah bil malakah. Apa yang dimaksud dengan fasahatul mutakallim? Ya, fasahatul mutakallim adalah ibaratun, ya, suatu apa ya, kalau dibilang ibarah, ya, suatu, bisa dibilang suatu ungkapan, atau bukan suatu ungkapan sih sebenarnya, suatu ya, suatu ungkapan ataupun suatu gambaran, itu artinya suatu gambaran an sifah, ya, tentang sebuah sifat rasikhah yang mantap, suatu sifat yang mantap ataupun oke, ya, fi nafsil mutakallim, pada diri orang yang berbicara, yaqtadiru biha, yang dengan sifat ini, ya, si pembicara tadi mampu ala ta'bir, ya, mengungkapkan amma yajulu fi khatirihi, ya, mengungkapkan semua yang ada dalam unek-uneknya. Itu khatirihi itu kalau bahasa kita itu dalam unek-uneknya, min aghrad wa maqasid, ya, berbentuk keinginan-keinginan ataupun maksud-maksud, ya, bikalamin fasih. Nah, dia mampu mengungkapkan apa yang ada di benaknya itu, tapi dengan kalam fasih, dengan ucapan yang fasih. Nah, wabitilka sifah, nah, dengan sifat yang dia miliki ini, ya tamakkan, dia mampu min siyaghati anwa'il kalam, dia mampu menciptakan berbagai macam ungkapan, berbagai macam ucapan, min madih, seperti ucapan pujian, wahija, seperti ucapan menghina atau mencela, wazam, itu sama, ya. Nah, wa tusamma hadhihi sifah bil malakah. Nah, sifat yang dia miliki ini sebutannya adalah malakah. Nah, taib, ya. Nanti kita akan sambung lagi ke soal 27, ya. Secukupkan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.